ekonominya. Maka dari itu kita berlindung kepada Allah dari segala jenis kelemahan. Lemah ekonomi, lemah pemikiran, atau dikatakan orang bodoh. Ya, sehingga kita diejek oleh manusia. Ya, lemah fisik. Kita juga lemah dalam terlebih khusus ibadah kepada Allah. Lemah akhlak. Apalagi lemah iman. Na'udzubillahi min dzalik. Yang di pertemuan ini sekali lagi saya ucapkan kepada beliau, jazakumullah khairan jaza. Semoga Allah membalas kebaikan beliau dengan lebih baik. Alhamdulillah kita dibimbing langsung oleh dokter. Satu kali undangan dokter itu ya 500 sampai 1 juta. Itu pun bagus kalau ada waktu. Ya, kalau dokter-dokter yang lain apalagi yang terkenal bahkan sampai dibayarkan pesawatnya. Disewakan hotelnya. Diambilkan mobilnya. Itu dokter-dokter. Dan tadi saya mau membangunkan Ustaz Yasir Hafizullah Ta'ala melarang saya. Ternyata beliau mau mengajarkan kepada kita secara langsung. Jangan Ustaz, jangan dibangunkan. Saya mau nyalakan lampu, jangan dinyalakan lampu. Supaya dia tidak tahu bahwa ada acara, tidak ada kita, tidak. Dia mau tumbuhkan kesadaran. Sekali lagi, ilmu kesadaran pada seorang hamba adalah alamat kesuksesan. Maka dari itu kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, rahimallahu ra'an man arafa nafsah. Semoga Allah merahmati seseorang yang mengenal dirinya. Jadi saya pernah dinasehati oleh kakek saya. Kakek saya itu intelijen di pelabuhan. Ya, alhamdulillah dia kepala intelijen pemeriksaan barang-barang yang diselundupkan atau ada kapal-kapal yang lewat di perbatasan. Beliau karena jujur di Makassar, akhirnya diasingkan ke Pangkajene. Karena jujur dipangkap, tidak mau ada selundupan-selundupan. Akhirnya dia diasingkan ke Bulukumba. Di antara nasihat beliau waktu saya mau menikah, saya tanya, ya, Kek, saya ini mau menikah, tidak ada pekerjaan, ya, tidak ada apa-apa. Bagaimana nasihat tak? Ya, hanya modal karena merasa sudah wajib untuk menikah. Kata kakek, menikahlah mudah saat engkau tidak punya apa-apa, agar mereka anak-anakmu nanti tahu apa arti pengorbanan. Seperti kalian ini, kalian berkorban di sini, kalian diasingkan di sini, ya, kalian jauh dari kesenangan-kesenangan duniawi yang mereka anggap. Padahal kesenangan pada di dalam jiwa itu kalian dapatkan, alhamdulillah, jikalau kalian menikmati ibadah ini. Maka dari itu, dari tulisan-tulisan di atas, ya, saya mengabarkan hadis dari Miqdad bin Amr bin al-Aswad yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna sa'ida liman junniba minal fitan." Sesungguhnya kata Nabi menekankan, orang yang berbahagia itu liman junniba minal fitan. Siapa yang dijauhkan oleh Allah dari fitnah-fitnah. Fitnah apa saja? Karena di sini ada alif lam bermakna istiqraqiyah. Dia dihindarkan oleh Allah dari fitnah kesyirikan. Yang orang sebut selamat Natal, yang orang sebut selamat Tahun Baru. Kalian tidak menyebut itu. Berbahagialah kalian, kata Nabi. Siapa yang dijauhkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari fitnah. Fitnah kesyirikan. Berbahagialah kalian, yang Nabi katakan kalian orang yang berbahagia. Karena kalian dijauhkan dari fitnah perzinahan, dari fitnah kerusakan, dari fitnah membuang-buang harta. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu qadamu abdin hatta yus'al an arba'ah. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat ketika dibangkitkan di hadapan Allah. Dia akan ditanya tentang 4 perkara. Ya, laisa lahu turjuman, tidak ada penerjemah. Kita akan berdua-dua dengan Allah. Allah akan tanya, bagaimana umurmu kau habiskan? Bagaimana masa mudamu kau habiskan? Bagaimana kau mendapatkan harta dan kau kemanakan hartamu?
orang yang memberikan kembang api, orang yang menyewa wanita untuk berzina, orang yang membeli minuman untuk mabuk-mabukan, menyewa perempuan untuk berdansa di depannya, itu akan ditanya oleh Allah. Apa yang dia akan jawab? Tidak ada kata lain kecuali kekecewaan. Tidak ada kata lain kecuali ketakutan. Yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adzina lahur rahman wa qala sawaba. Ketika di hari kiamat berdiri semua ruh kita ini. Berdiri semua para malaikat dan tidak ada yang berbicara kecuali siapa yang diizinkan oleh Allah. Semuanya diam. Kenapa diam? Takut. Semuanya tunduk. Ya, semuanya takut. Di bawah matahari cuma jaraknya 1 mil. Sampai kata Nabi, orang ditenggelamkan dengan keringatnya. Ya, ada yang tenggelam sampai mata kakinya. Kalau kita berdiri saja, tidak ada air, bagaimana pegalnya kaki? Berdiri tak 50.000 tahun. Seseorang berdiri. Tadi cuma 1 jam. Ya, itu pun lewat sudah di jam 8, berarti kurang lebih 50 menit. Ini kita akan berdiri di hadapan Allah. Matahari 1 mil. Berdirinya 50.000 tahun. Tidak beralas kaki. Tidak berpakaian. Dan kita akan ditenggelamkan. Jadi kita sudah kepanasan. Tambah ada kedinginan. Dengan air keringat sendiri. Apalagi kalau air keringat yang kecil-kecil. Yang belum mandi arak nih. Nah, ini kalau kita ditenggelamkan bagaimana? Ya, ada yang ditenggelamkan sampai lututnya. Sampai pinggangnya, sampai bahunya, sampai matanya. Ada yang ditenggelamkan dengan keringatnya. Maka dari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innas sa'ida liman junniba minal futan." Sesungguhnya orang yang berbahagia ya pada hati, pikiran dan jiwanya. Liman, siapa saja di antara kalian. Laki-laki atau perempuan, anak kecil atau orang besar. Yang sakit maupun yang sehat, yang kaya maupun yang miskin. Kebahagiaan bukan diukur dengan itu, tapi kebahagiaan kata Nabi, liman junniba minal fitan. Siapa yang dijauhkan dari fitnah, siapa yang dijauhkan dari kesyirikan, siapa yang dijauhkan dari jalan-jalan neraka, dan siapa yang dijauhkan dari fitnah-fitnah dunia. Berupa zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa, dari fitnah wanita. Dan dari fitnah anak-anak, dari fitnah harta, dari fitnah menghambur-hamburkan waktu. Berbahagialah kita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walimam tuli'a fasabara fawaha. Yang difitnah dengan fitnah tersebut dan dia bersabar. Sabar dirinya untuk terasing. Sabar dirinya untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Dia bersabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Dan dia bersabar terhadap takdir yang Allah takdirkan. Alhamdulillah, saya ditakdirkan oleh Allah di atas ketaatan, tidak di atas kemaksiatan. Kita bersabar di situ. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ya, yang diriwayatkan oleh Miqdad bin Amr bin Al-Aswad. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya'ti 'alaikum zamanun la yanju fihi illa man da'a du'aul ghariki." Akan datang pada kalian suatu zaman kata Nabi yang dia tidak akan lolos dari zaman tersebut, dari fitnah tersebut, kecuali siapa yang berdoa dengan doanya orang-orang yang ditenggelamkan. Kita kalau lihat ada orang mau tenggelam, dia akan memanggil sepenuh suaranya atau tidak? Kalau ada orang mau tenggelam, misalnya mau tenggelam, tolong, tolong. Atau ada orang yang mau kebakaran seluruh rumahnya, pasti dia akan berteriak dengan suaranya yang paling lantang. Dia akan kerahkan seluruh usahanya. Kalau dia mau tenggelam, bayangkan, mau tenggelam tidak tahu berenang.
Dia akan berteriak, tolong, tolong. Nah panggil semua, mama, nah nenek, nah kakek, nah panggil semua. Ya. Pokoknya seluruh ketakutannya keluar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan datang suatu masa atas kalian. Tidak akan lolos di dalam masa tersebut kecuali siapa yang berdoa dengan doanya orang tenggelam. Diriwayatkan dalam riwayat lain, ternyata doa yang ingin tenggelam adalah doa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hatiku. Ya, teguhkanlah hatiku di atas agamamu ya Allah. Artinya nanti akan ada suatu masa, suatu zaman yang kita akan difitnah di atas agama kita. Ya, sekarang fitnah-fitnah yang terjadi ini. Ya, fitnah-fitnah yang terjadi inilah. Bagaimana menyebarnya kesyirikan dianggap tauhid. Ya, sekarang yang banyak, coba lihat, yang mengucapkan selamat Natal, yang berbagi di grup-grup kaum muslimin. Ya, yang mengucapkan selamat tahun baru, ya, kaum muslimin. Bahkan ada sebagian ahli tafsir mengatakan selamat tahun baru itu dibolehkan, bahkan disyariatkan, ada dalam Al-Quran. Salamun alaika yauma wulidta wa yauma yamutu wa yauma hayya. Itu tafsirnya oleh Quraisy Shihab. Yang semoga Allah memberi hidayah kepada beliau. Ini kesalahan dalam tafsir. Waktu beliau berfatwa tentang ini, saya buka seluruh tafsir. Tidak ada satupun ulama tafsir yang menafsirkan sebagaimana tafsiran beliau. Maka dari itu, ya, kalau kita ingin ya menafsirkan, jangan pernah menafsirkan dengan keinginan kita. Ya, kita melihat orang-orang yang terdahulu yang telah diakui kealimannya dari yang menafsirkan Al-Quran adalah Al-Quran itu sendiri. Yang kedua Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ketiga para sahabatnya dan orang-orang yang baik dalam mengikuti mereka. Jadi sekarang kita berada di zaman, adik-adikku sekalian, ya, ditulis poin-poinnya, ya, poin-poinnya. Poin-poin yang pertama ditulis ini: sesungguhnya kebahagiaan adalah siapa yang dijauhkan dari fitnah. Itu bisa menjadi status kita. Orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Ya, orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan dari segala macam fitnah. Yang terbesarnya adalah fitnah dalam agama. Ya, orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan dari segala macam fitnah dan ia bersabar di atasnya. Ya, maka status yang paling utama, jangan perkataan orang barat. Kaum muslimin harus mengubah pola pikir. Ya, status yang paling mesti kita status adalah ayat-ayat Al-Quran. Ya, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan dari segala macam fitnah. Bahkan ini kata Nabi, inna. Ini penekanan ini, taukid. Sesungguhnya orang berbahagia itu adalah siapa yang dijauhkan dari fitnah. Ya, karena banyak orang melihat kebahagiaan, ada mobilnya Pajero, dianggap kebahagiaan. Berapa banyak orang yang menyetir mobil Pajero, hatinya gelisah, pikirannya ke sana kemari, ya, ditemani bicara marah-marah. Apakah itu menunjukkan dia bahagia atau sengsara? Sengsara. Baru kita bilang, jam mau begini, pokoknya begini. Itu padahal dia di atas apa? Mobil Pajero. Ya, ada orang menganggap kebahagiaan dengan memiliki gelar profesor. Berapa banyak profesor stres, bunuh diri. Bahkan di barat sana penemuan. Ya, bukan lagi profesor, tidak ada gelarnya, karena dia penemuan. Ya, kalau profesor satu penemuan yang kita temukan baru diangkat profesor. Ini penemuan. Ya, sudah dia dapatkan.
Tapi dia bunuh diri. Dia gantung diri. Dia minum obat banyak-banyak. Dia tabrakkan dirinya. Kenapa? Karena dia tidak merasakan kebahagiaan. Maka dari itu kebahagiaan sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya adalah ya laisal ghani bikathratil ar walakinnal ghinaun nafs. Kekayaan bukan dengan banyaknya harta yang kita miliki di muka bumi kata Nabi. Akan tetapi kekayaan yang sejati, kekayaan yang sesungguhnya adalah ya yaitu ghinaun nafs, kekayaan jiwa. Ya disinilah saya menulis ya fariqu bainar rajulain, yang membedakan di antara dua orang. Yang membedakan di antara dua orang. Apa yang membedakan saya dan kalian? Apa yang membedakan kalian dan mereka? Apa? Yang kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi kalian, di sisi kita adalah orang yang paling bertakwa. Apa itu takwa? Melakukan perintah, menjauhi larangan. Maka dari itu saya tulis di sini secara terperinci. Yang membedakan antara satu orang dengan orang yang lain adalah agamanya. Ya, orang yang beragama, apalagi agama yang benar, dia akan merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Yang kedua, mumbasitul nafs, yang memiliki jiwa yang lapang. Pokoknya gampang. Gampang itu. Hari esoknya dia tidak terlalu khawatirkan. Hari yang kemarin yang dia telah lakukan, dia tidak terlalu berbangga. Hari ini dia terus optimis menjalankan amanah-amanah yang dia jalankan. Itu orang yang lapang dadanya. Makanya kata Allah Azza wa Jal, alam nasroh laka sadrak. Bukankah kami ya Muhammad telah melapangkan dadamu? Ini di antara ayat yang awal-awal turun. Yaitu setelah diturunkan wahyu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilapangkan dadanya. Kenapa? Karena kelapangan dada pada seseorang itu di antara asas, di antara hal yang paling utama yang mereka miliki. Apalagi seorang dai. Yang ketiga, mutmainnatil qulub, tenangnya hati. Yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inna fi jasadil abdi atau inna fi ibni Adam, apa hadisnya dalam Al-Arba'in? Mudghatan, bahwa sesungguhnya di dalam tubuh manusia, inna fi jasadil mudghah, ya, sesungguhnya di dalam tubuh seseorang ada segumpal. Idza saluhat jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu. Ala wahyal qalb. Di riwayat lain ini riwayat lain. Kata ala itu riwayat lain. Sesungguhnya di tubuh anak cucu Adam, ya, di riwayat lain dijelaskan begitu. Bukan hanya jasad, tapi di riwayat lain dijelaskan di dalam anak cucu Adam. Ya, di sini disebutkan di jasad, walaupun kalimat jasad ini yang lebih utama. Ya, karena dia diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, sesungguhnya dalam tubuh anak cucu Adam ada segumpal. Ya, jika segumpal itu baik, maka baik seluruh tubuhnya. Tapi jika segumpal itu rusak, maka rusak seluruh tubuhnya. Ketahuilah segumpal itu adalah hati. Ya, jadi ini poin yang kedua. Poin yang kedua ditulis, ya. Jadi tadi yang pertama, kebahagiaan yang sesungguhnya siapa yang dijauhkan dari fitnah dan dia bersabar di atasnya. Poin yang kedua, yang membedakan seseorang dengan orang lain ada 4. Yang membedakan seseorang, ya, dengan orang lain ada 4. 1, agamanya. 1, agamanya. Yang kedua, kelapangan jiwanya. Yang kedua, kelapangan jiwanya. Kita saja kalau berteman, ada orang lapang jiwanya dengan ada orang yang sempit jiwanya, yang mana lebih kita suka berteman? Ya, kalau
marah-marah sama dia, ternyata kita salah sebentar minta maaf ki. Langsung dia bilang, enggak apa-apa, biasa gitu. Ini namanya lapang jiwa. Tapi ada orang kita marahi, sebentar minta maaf ki, mau juga, tidak mau aja, enggak ada kata maaf bagimu. Ya. Nah, ini orang yang sempit jiwanya. Ini ciri-ciri jiwa yang kerdil. Jiwa-jiwa yang tidak bisa menjadi pemimpin, dan kebanyakan ya biasanya wanita yang seperti begini. Apalagi kalau sudah mau menikah suaminya, Allahu Akbar. Ya, sudah tidak mau dimaafkan semua kesalahannya. Semua kebenarannya menjadi kesalahan. Ya, yang pertama. Jadi yang pertama tadi, ya, yang membedakan seseorang dengan orang lain, yang pertama agamanya. Ya, yang membedakan kita dengan orang kafir, agama. Dia punya telinga, kita punya telinga. Dia punya mata, kita punya mata. Dia punya hati, kita punya hati. Yang membedakan isinya. Telinga itu untuk apa dia? Ya, untuk kebutuhan duniawinya. Tapi kita gunakan telinga untuk menggapai ridho Tuhan kita. Menggapai akhirat kita. Itu bedanya. Ya, saya tidak terlalu detailkan. Yang insyaallah ta'ala supaya lebih ringan. Ya, karena saya mengajar tingkat SMP dan SMA. Kalau tingkat kuliah lebih dalam lagi. Ya, kalau saya di tingkat kuliah biasa ajar, bahkan ini alif lam kita jelaskan. Inna kita jelaskan. Kenapa ada hamzah kita jelaskan. Itu tingkat doktor lagi. Ya. Dan kita bisa jelaskan hamzahnya itu sebagai hamzah apa dan apa-apa. Ini ilmu detail. Allahu Akbar. Itulah keagungan bahasa Arab. Ya. Seandainya ini saja satu papang, ini saja satu papang, ini 25 lembar. Di tulisan saya penjelasan beserta dalil-dalilnya. Ada PDF-nya. Ya, alhamdulillah. Ini satu papan nih, saya ringkaskan. Jadi yang membedakan seseorang dengan orang lain satu apa? Agamanya. Yang kedua kelapangan jiwanya. Kelapangan jiwanya. Yang ketiga ketenangan hatinya. Ketenangan hatinya. Ya. Yang mana kita pilih? Kaya, hati tidak tenang, atau miskin tapi hati tenang? Ya? Kaya dan hati tenang. Itu bukan pilihan, pasti itu keinginan. Jadi ada pilihan, ada keinginan. Seandainya kita memilih, ya, kalau kaya baru tenang, nah itu luar biasa itu. Ya, itu semua keinginan kita. Ini pilihan. Seandainya kita harus memilih, ya, semua orang mau kaya supaya apa? Bisa hidup tenang. Semua orang mau jabatan tinggi supaya apa? Hidup tenang. Hati tenang. Jiwa tenang. Ya, ketahuilah. Banyak orang kaya tidak mendapatkan ketenangan hati. Banyak orang memiliki gelar yang panjang 1 meter ke belakang, 1 meter ke depan, tidak memiliki ketenangan hati. Tapi wallahi tidak ada yang saya dapatkan. Orang yang memiliki agama yang bagus tidak memiliki hati yang tenang. Wallahi saya tidak dapatkan. Kalau kalian dapatkan orang yang beragama tidak memiliki jiwa yang lapang, hati yang tenang, dia memiliki agama bukan Islam. Pasti itu. Kenapa? Allah yang tegaskan, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah. Orang yang beragama, tidak ada yang orang yang lupa kepada Allah. Tatma'innu, di situ ada ta, menunjukkan litadkhil. Allah memasukkan ke dalamnya ketenangan di atas ketenangan. Al-qulub, di dalam hatinya. Langsung Allah khitabkan di situ, ta itu lil mukhatabah. Anta. Artinya Allah masukkan secara langsung siapa yang berzikir langsung dimasukkan ke dalam hatinya ketenangan itu. Bahkan ketenangannya tingkat tinggi. Tenang itu ada namanya seperti ini. Tenang. Tapi tidak mungkin tenang seperti begini kalau saya diam. Ada yang tenang jiwanya. Tidak. Itu tenang biasa. Itu namanya hudu dalam bahasa Arab. Tenang. Hampa. Subuh-subuh hari. Itu hudu saja. Di atasnya hudu. Ya. Ada lagi ketenangan di atasnya lagi hudu. Bukan hanya tenang.
tapi dia tenang pada pikiran. Jadi suasana tenang, pikiran tenang. Ya, ini namanya ya sesuatu ada, saya lupa bahasa Arabnya. Keadaan tenang, pikiran tenang, ada bahasa Arabnya khusus yang saya lupa. Yang ketiga, tenang suasana, tenang pikiran, tenang hatinya. Itu namanya mutmain. Ya, maka dari itu jiwa yang dipanggil ke surga siapa? Jiwa yang mutmain. Pelakunya dikatakan mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kata Allah. Irji'i, kembalilah kamu wahai jiwa yang tenang. Ila rabbika, kepada Tuhanmu. Radiyatan mardiyah. Dengan engkau diridhoi, engkau ridho kepada Allah, dan Allah juga ridho kepada kita. Bagaimana ini? Cinta yang terbalaskan, bukan cinta palsu. Ya, kalau kita mencintai sesuatu, tapi sesuatu itu tidak mencintai kita, ya, ini namanya apa? Patah samping. Ya, kita cuma mencintai Allah, tapi Allah tidak mencintai kita. Itulah orang Nasrani yang mengaku cinta kepada Allah, mengaku cinta kepada Isa, mengaku cinta orang-orang Yahudi kepada Musa. Tapi Musa berlepas diri dari mereka. Isa berlepas diri dari mereka. Maka dari itu nanti Nabi Isa turun, bahkan memerangi mereka. Ya, yang mereka ini mengaku cinta kepada Isa, Isa turun memerangi mereka. Isa turun akan menghancurkan salib-salib, membunuh seluruh para babi. Ya, menghilangkan upeti, pajak-pajak. Itu diantara visi misi diturunkan Nabi Isa nanti. Ya, Allahu Akbar. Orang yang mengaku cinta, tapi dibalaskan dengan peperangan. Walaupun itu buah dari cinta yang sesungguhnya. Jadi mereka kirimkan cinta palsu, Nabi Isa kirimkan cinta yang asli. Yaitu bagaimana mendekatkan dia kepada pemilik kecintaan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kalau ada sesuatu yang mengaku cinta, yang tidak mendekatkan kepada kecintaan yang sesungguhnya, ketahuilah itu adalah kecintaan yang palsu. Ya, ini. Yang keempat, jadi yang ketiga tadi apa? Tenangnya hati. Sudah ditulis? Yang keempat, lazzatul ibadah. Ya, nikmatnya dalam beribadah. Yang membedakan para nabi dan para wali, tingkat kelezatan ibadahnya. Yang membedakan wali satu kepada wali yang lain, tingkat kelezatan ibadahnya. Jadi itulah namanya takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Apa itu takwa? Yaitu orang yang paling mengerjakan perintah. Perintah itu nampaknya capek-capeknya ini berdiri 1 jam sholat . Coba lihat bagaimana Utsman bin Affan 30 juz sholat malam. Orang lihat, orang gila ini. Saya saja 1 juz tadi malam saja baru 2 lembar nak baca Abdullah banyak mide. Kirang-kirang kaki Ustaz. Begini-begini duduk. Ya. Utsman bin Affan sholat witir 1 rakaat. Tapi sholat witirnya 30 juz. Allahu Akbar. Ya. Kenapa dia bisa berdiri begitu? Kenapa kokoh? Sampai dalam riwayat, ya seorang sahabat kalau sholat, itu bagaikan tiang-tiang. Seandainya ada burung yang hinggap di kepalanya, tidak membahayakannya. Artinya saking tenangnya itu. Seandainya ada burung, kalau ada goyang sedikit, lari burung atau tidak? Lari. Ini saking tenangnya sholat, saking nikmatnya sholat, saking lezatnya itu sholat. Sampai-sampai dia, ya, kalau berdiri seandainya ada burung yang hinggap, itu tidak membahayakan. Ya, ini. Jadi ada 4 pembeda antara satu orang dengan orang yang lain. Yang pertama adalah agamanya, yang kedua adalah kelapangan jiwanya, yang ketiga ketenangan hatinya, dan yang keempat kelezatan ibadahnya kepada Allah. Ya, ini yang membedakan kita dengan lain. Kalau ada nih lihat teman ya bisa 1 halaman 1 hari, kita setengah halaman susah. Kenapa? Karena kita menghafal tidak merasakan kelezatan. Ya, karena seandainya lezat, kita tidak akan berhenti. Ya, ada orang kenyang nih, tapi
enak sekali ini jagung bakar kah? Nah pipit terus padahal kenyang sekali nih. Kenapa? Karena merasakan kelezatan. Ya, seandainya ya kita mengetahui, maka dari itu kata Imam Syafi'i, "Lau annal muluka wa abna'al muluka arafu bima fi sadri lan syaqqa sadri." Seandainya para raja, anak-anak para raja mengetahui apa yang ada di dalam dadaku, mereka akan membela dadaku. Berupa apa? Ketenangan jiwa, ketenangan, ya. Ini untuk pemahaman ya yang kedua. Jadi ini satu, alhamdulillah sudah, ya. Kemudian ini juga yang membedakan antara seseorang dengan orang lain. Yang ketiga, ya, tentang fitnah-fitnah yang terjadi. Ini. Jadi tulis, ya, fitnah-fitnah yang terjadi. Ya, sengaja untuk anak SMP, Sari, sengaja kalau untuk anak SMP harus pakai poin supaya mudah dihafal. Ya, beda kalau ya untuk yang di atas. Insyaallah. Ini fitnah-fitnah yang terjadi satu, ya, tersebarnya kesyirikan dan jalan-jalan menuju kesyirikan. Tersebarnya kesyirikan dan jalan-jalan menuju kesyirikan. Yang kedua, ya, kesyirikannya tersebar betul, Masya Allah. Nanti jenis-jenis kesyirikannya kita akan uraikan. Ya, jikalau tidak cukup waktu kita di kesempatan yang lain, karena kita ada beberapa hari. Yang kedua, ya, tersebarnya hal-hal baru dalam agama. Tersebarnya hal-hal baru dalam agama yang memudarkan agama yang sesungguhnya. Ya. Tersebarnya hal-hal baru dalam agama yang memudarkan agama yang sesungguhnya. Yang ketiga, ya, yang kedua tersebarnya hal-hal baru dalam agama yang memudarkan agama yang sesungguhnya. Ya. Nah, inilah ini tadi. Seperti awal tahun, adanya ucapan selamat Natal, ya. Dan yang lain-lainnya. Ya. Permainan-permainan dulu kalau para sahabat bermain, ya para sahabat juga memain. Ustaz, kita memain gitu, Ustaz, memain petasan. Iya, tapi itu main petasannya memberikan mudarat dan memudaratkan orang lain. Kedua itu mubazir. Ya, mubazir. Kata Allah, wala tubazir tabazira. Jangan kalian melakukan mubazir. Ya, dengan sebenar-benarnya mubazir. Apa itu mubazir? Kalau kita lihat para ulama tafsir, ya, yang dinukil oleh Ibnu Jarir At-Tabari, dinukil oleh Ibnu Katsir, dinukil oleh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, dinukil oleh Tafsir Muyassar, ya, dinukilkan dari riwayat Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan selainnya, mubazir ini. Nah, makna mubazir. Saya tadi tuliskan makna mubazir. Bahwasanya mubazir ini al-infaku bi ghairi haqqin. Seseorang menginfakkan sesuatu bukan di atas hak. Ya, bukan sesuatu kebaikan. Bukan sesuatu yang mendekatkannya kepada surga Allah, menjauhkannya dari neraka. Ya, ini. Jadi kita kerucutkan kembali fitnah-fitnah yang terjadi tadi. Ya, tersebarnya hal-hal baru dalam agama yang memudarkan agama yang sesungguhnya. Yang ketiga,
Ya, kerusakan akhlak dan moral, atau kerusakan akhlak saja. Istilah moral, istilah Indonesia. Tapi kalau akhlak itu masuk sudah padanya. Ya, dalam bahasa akhlak. Ya. Tersebarnya kerusakan akhlak. Ya. Nah, kemudian akhlak ini cabang 3, kasih cabang 3 ya begini. Kalau mau belajar, cara belajar itu begini, perhatikan. Ada kerangka-kerangka. Itu mudah dihafal itu. Ya. Caranya mensyarah hadis begini. Ya, ini saya dapatkan dari guru kita Dr. Abbas Bacumi rahimahullah taala. Beliau kalau mengajar tidak ada kerangka begini. Ya. Saya sama beliau itu bertahun-tahun. Setiap mengajar, pelajaran fikih, pelajaran hadis, pelajaran tafsir, kalau mengajar dia buat kerangka. Makna dia kasih begini dan seterusnya. Ya. Yang alhamdulillah itu yang saya implementasikan dalam kehidupan dan mudah dihafal. Dan ternampakkan poinnya. Ya, itu kehebatannya. Jadi, ini. Kerusakan akhlak, tersebarnya kerusakan akhlak. Yang ketiga, yang keempat. Ya. Jauhnya manusia dari ilmu dan ulama. Jauhnya manusia dari ilmu dan ulama. Ya, pembawa ilmu. Jauhnya manusia atau berpalingnya manusia dari ilmu dan ulama. Ya. Bagaimana sekarang? Ya, ilmu itu sedikit sekali. Ya. Maka dari itu berbahagialah kita kalau ditakdirkan sebagai orang-orang yang menuntut ilmu. Jangan pernah merasa cukup. Kita sudah hafal 20 juz, merasa cukup. Hafal 30 juz, merasa cukup. Ya, sudah hafal hadis 40, merasa cukup. Jangan pernah. Sampai Nabi Musa saja itu sudah berbicara langsung dengan Allah. Dia sudah diangkat sebagai rasul, ulul azmi lagi. Tapi disuruh pergi belajar ke Nabi Khidir. Yang sampai Nabi Musa berjalan sampai di tempat bertemunya 2 laut. Jalan. Dia bawa muridnya itu, Yusha bin Nun. Ada muridnya 1, ikut kok. Pergi belajar. Akhirnya muridnya yang bawakan ikannya. Di tengah jalan, ketika dia beristirahat, loncakin ikan kerinya ke laut. Hidup kembali. Ya. Ya, diceritakan di surah Al-Kahfi dan itu betul. Ya. Iya. Ya, karena memang Allah suruh. Pokoknya kau jalan. Nabi Musa tidak tahu jalannya ke timur kah, ke barat kah, ke selatan kah, ke utara, dia tidak tahu. Pokoknya Allah perintahkan, terus kau jalan sampai ketemu 2 laut. Di mana itu ada ikan yang hidup, ketemu itu laut hidup. Disitulah itu tempat bertemumu dengan Khidir. Karena kenapa dia begini? Nabi Musa pernah ceritanya dia berkhutbah seperti begini di depan Bani Israil. Kemudian dia ditanya, siapakah orang yang paling alim, paling pintar dari kamu? Nabi Musa mengatakan tidak ada. Saya ini orang paling pintar. Ya, saya ini orang paling, karena dia menganggap dia seorang rasul. Paling tinggi derajatnya, salah atau tidak? Tidak. Bukan kesalahan. Para nabi maksum. Ya, dia anggap sebagai supaya memahamkan bahwa kalau mau bertanya ke saya, saya ini langsung Allah, saya bicara langsung sama Allah. Ya, tidak ada manusia yang 2 seperti itu. Saya aja. Ya, langsung Allah tegur. Ya, jangan kau katakan begitu. Ada yang lebih alim, yaitu Khidir. Saya ajarkan kepada dia apa yang kau tidak ketahui. Ya, akhirnya dia diperintahkan pergi kau berjalan sampai ketemunya 2 laut. Akhirnya Nabi Musa berjalan. Dia tidak tahu, pokoknya jalan saja. Kita ini alhamdulillah perjalanan menuntut ilmu tak jelas. Pergi ke HW. Ya, jelas ki kalau ada orang berjalan saja tidak tahu mau arah kemana. Bukan Kerasakti ini. Ya, Kerasakti yang mencari ujung timur. Yang dia tidak akan dapatkan karena bumi bulat.
Ya, timur ki di sana ke sana lagi, timur ki lagi sana lagi. Ya. Nah, itu menurut pendapat yang menganggap bumi itu bulat. Karena ada menganggap bumi datar. Ya, ada dua pendapat dan itu memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan ahli tafsir. Ya. Jadi jangan ditanyakan lagi bumi ini bulat atau datar. Katakan ada dua pendapat, tidak usah cari tahu. Kalau mau jalani yang mana benar. Cari ke ujungnya dunia kalau ketemu kami. Datang mau ke belakang ternyata datar kisah. Ya. Dan walaupun kau memiliki 1000 tahun umur, kau tidak akan dapatkan ujungnya dunia. Ya. Nah, ujungnya dunia itu kematianmu. Itu ujungnya dunia. Ya. Kalau mau tahu jawaban singkatnya ujungnya dunia adalah kematianmu. Bodoh-bodoh pergi cari jadi profesor, cari ujungnya dunia. Bikin habis harta, bikin habis umur. Ya. Padahal kematiannya ini. Jadi jauhnya manusia dari ilmu dan ulama. Yang kelima, tasaddurus sufaha wal juhal. Munculnya orang-orang yang bodoh. Ya. Munculnya orang-orang yang bodoh dan membodohi. Juhal ini lebih lagi. Apa bedanya bodoh? Kalau kita katakan ini bodoh, apakah kuadrat tingkat 3 apakah? Istilah kita sotta. Betul. Ada bodoh, ada sotta. Apa bedanya? Ya, ini sotta ini tingkat atasnya lagi bodoh. Ya, apa bedanya sekarang? Saya tanya. Ya, misalnya saya tanya Pebi. Ya, tanggal berapa tanggal kelahirannya Nabi Musa? Kutanya coba bereng. Kalau tidak tahu bilang tidak tahu. Tidak ditahu ki. Ini bodoh. Saja. Bodoh dalam ilmu ini. Saya tanya misalnya imam. Tanggal berapa tanggal kelahirannya Nabi Musa? Nabi bilang tanggal 12 Rabiul Awal Ustaz. Dia berbicara ada dalil tidak? Tidak ada. Imam, bukan. Saya baca dalam sejarah 15. Bukan Ustaz, tanggal 12. Hari apa? Hari Rabu. Setelah dicek ternyata hari Senin. Ya. Seperti, ini namanya kalau dalam istilah ilmu balago jahil murakkab. Ya. Ada jahil, jadi jahil ada 2. Jahil biasa ada namanya jahil murakkab. Kalau kita ini murakkab namanya sotta. Ya. Dia tidak tahu, seakan-akan tahu dan yakin bahwa dia tahu padahal ketahuannya menyelisihi yang tahu. Itu namanya sotta. Ini bodohnya bodoh. Tolonya tolo. Ya. Itu namanya. Ya. Ini. Dan kalian sekali lagi kata Imam Malik, kalau kalian mendapati orang yang mengetahui segala sesuatu, ketahuilah bahwa dia orang gila. Jadi tidak ada manusia itu kecuali Nabi Adam yang mengetahui segala sesuatu. Kalau ada manusia semua yang ditanya dan jawab, tanda-tanda bahwa dia orang sotta. Ya. Jadi kalau seperti tadi Pebi itu ciri-ciri orang pintar. Tidak tahu ki, karena kata Imam Malik, separuh ilmu adalah wallahu a'lam. Separuh ilmu dari agama ini adalah tidak tahu. Wallahu a'lam. Ya, ini. Jadi sudah ada berapa ini yang kerusakan terjadi? 5. Ya, terjadinya tersebarnya kesyirikan dan jalan-jalan yang menjatuhkan manusia kepada kesyirikan. Banyaknya hal-hal baru dalam agama yang mengaburkan agama itu agama yang sesungguhnya. Ya, terjadinya kerusakan akhlak, moral. Terjadi berboncengan laki-laki perempuan. Ya, ucapan-ucapan yang banyak manusia gunakan ucapan kotor, pandangan tidak bisa terjaga, ya, menghadap ke depan ki dosa, ke kiri ki dosa, ke kanan dosa, Allahu Akbar. Tidak melihat ki ke depan, silap ki dosa tongki, karena bunuh diri ki namanya, ya. Yang keempat, ya jauhnya manusia dari ilmu dan ulama. Yang kelima, ya munculnya orang-orang bodoh dan orang-orang sotta. Ya, akhirnya dia berbicara agama apa yang tersebar di YouTube itu yang viral-viral.
Ya, ada duduk-duduki. Kenapa Ustaz? Datangi Nabi Muhammad mewahyukan ke saya. Datangi Jibril, ya, bahwasanya begini. Allahu Akbar. Ya. Nah, itu banyak itu begitu, dokter lagi. Yang anehnya Allahu Akbar, S1 dari Madinah lagi. Di mana pelajaran akidahnya? Usuluddin lagi. Ya. Dalam kajiannya itu Habib-Habib yang tidak tahu dari mana apakah betul Habib betul gitu. Allahu Akbar. Ya. Itu bisa bicara langsung dengan malaikat Jibril. Weh, meninggal nih kata Nabi. Lah Nabi abada. Tidak ada lagi Nabi setelahku kata Nabi. Malaikat Jibril tidak turun kecuali membawa wahyu. Wahyu apa? Ini wahyu syaitan yang mau nabisikkan. Ya, akhirnya menghalalkan jabat tangan. Ya, akhirnya menghalalkan tidak berjilbab. Akhirnya menghalalkan apa? Boleh menikah dengan saudara kandung. Ya, naudzubillah. Banyak fatwa-fatwa yang nyeleneh. Ya. Yang ke berapa? 6. Ya, yang terakhir yang ke-6 ya, nampaknya hak. Ya, yang ke-6 tuliskan. Nampaknya hak di mata manusia padahal kebatilan di mata Allah dan Rasulnya. Padahal kebatilan di mata Allah dan Rasulnya. Atau nampaknya kebatilan di mata manusia padahal sesuatu yang hak di mata Allah dan Rasulnya. Nah sekarang, ya, kalau kalian ini ceramah tentang tidak bolehnya Natal, kalian akan diborongi viral kok langsung di media sosial. Inilah kalau ceramahku ini masuk YouTube, tidak tahu kalau saya sebarkan di Facebook di mana. Ini kan kita rekam masuk YouTube ya. Semuanya ceramah alhamdulillah masuk YouTube dan semuanya sudah masuk, saya masukkan. Ya, bisa dilihat di Safari Dakwah. Ya. Nah, ini yang terjadi sekarang. Ya. Nampaknya hak padahal dia adalah kebatilan. Isharul haq batilan wal batilu bil haq. Ya, dan sesuatu yang batil menjadi hak. Nauzubillah. Ya. Kalau di barat ini terjadi. Kalau seorang perempuan tidak ada pacarnya, tidak ada yang bonceng, itu menjadi aib bagi orang tuanya. Ya. Kalau tidak ada yang bonceng anaknya. Nah, ini dia nampak itu sesuatu yang hak. Suatu tradisi yang dibolehkan. Ya, padahal itu adalah bencana dan itu sudah masuk ke negeri-negeri kaum muslimin. Ya, di Jakarta juga begitu. Para artis itu ya, orang-orang tuanya Allahu Akbar. Ya, dia anggap anaknya tidak laku kalau tidak ada yang bonceng laki-laki. Ya, padahal itu diantara jalan-jalan ya, jalan-jalan setan yang menjatuhkan kita kepada ya lubang-lubang api neraka. Nah, ini. Jadi ini yang ketiga. Ya. Nah, yang keempat. Ya. Kita akan jelaskan secara detail. Ini kan ada sudah 3 kita jelaskan. Waktu kita masih ada beberapa menit, 10:30 kita istirahat. 1 tadi bahwa sesungguhnya kebahagiaan yang sesungguhnya adalah siapa yang dijauhkan dari fitnah dan dia bersabar di atasnya. Yang kedua, perbedaan ya antara satu dengan yang lainnya adalah agamanya dan beberapa poin yang lain. Dan yang ketiga, kita mengetahui fitnah-fitnah yang terjadi. Sekarang pertanyaannya, Ustaz, kenapa dipelajari fitnah? Di antara ya sahabat Nabi, cara belajarnya kepada Nabi beberapa cara. 1, ada yang belajar kepada Nabi, dia pelajari jalan-jalan yang menuju surga. Ya Rasulullah, ibadah apa lagi ini? Ibadah apa lagi ini? Apa lagi?
Tapi ada sahabat yang lain. Dan dia di antara sahabat yang sangat terkenal. Sahabat yang di kantongnya ada nama-nama orang munafik. Siapa namanya? Huzaifah. Namanya sahabat Huzaifah. Nah ini ditulis Huzaifah. Ya. Huzaifah ini dia adalah sahabat Nabi. Dia adalah sirrun Nabi. Ya, orang yang menjaga rahasianya Nabi. Nama-nama orang munafik ada di kantongnya Huzaifah. Yang tidak diberikan oleh Umar. Kenapa? Kalau Umar tahu bahwa ini orang munafik, langsung ditebas. Huzaifah dia menjadi orang yang menjaga rahasia Nabi. Jadi Huzaifah itu yang tahu ini orang-orang munafik. Ini namanya pernah dikabarkan oleh Nabi. Ya. Ah ini Huzaifah. Dia bedanya dengan sahabat yang lain. Kalau Huzaifah belajar kepada Nabi jalan-jalan yang bisa menjatuhkan kepada api neraka. Maka dari itu muncullah perkataan para ulama mengatakan ta'allamtu syarra la lisyarri walakin litauqi'i. Saya mempelajari keburukan bukan untuk melakukan keburukan, tapi agar saya bisa menghindar dari keburukan. Sekarang, bisakah kita jauh dari jatuh dari lubang kalau kita tidak tahu bahwa di sini ada lubang? Nah, misalnya saya naik motor. Ya, ada polisi tidur, ada lubang. Salah satu saya bisa selamat tidak terjatuh dari motor kalau saya tahu hafal di mana ada lubang, di mana jalan licin, di mana ada polisi tidur. Begitu juga dalam beragama. Salah satu jalan seseorang mau selamat dalam beragama, dia harus tahu mana jalan-jalan kesyirikan. Apa jalan-jalannya supaya dia bisa hindari? Mana jalan-jalan apa-apa yang terjadi sekarang banyak perbuatan-perbuatan khurafat. Ya, kalau istilah di kita di Muhammadiyah TBC, tahayul, ya, bid'ah dan khurafat. Harus kita tahu itu. Ya, bahwa kerusakan akhlak supaya kita bisa menghindari. Ya, jauhnya dari ilmu, kita belajar. Jauhnya manusia dari ulama, kita cari guru. Ya, munculnya orang-orang bodoh, makanya muncul jadi orang-orang pintar. Ya, sebarkan itu ke ilmu agar hilang kebodohan dan selainnya. Ya, ini. Jadi Huzaifah ini berbeda. Dia mempelajari keburukan-keburukan untuk bisa menghindar dari keburukan tersebut. Yang ini hadis Huzaifah ini yang mengatakan. Ini hadisnya dari Huzaifah. Ya, makanya ini hadisnya Huzaifah mengatakan akan datang suatu zaman di atas kalian yang tidak akan bebas dari zaman itu, tidak akan sukses dari zaman itu, tidak akan selamat dari zaman itu kecuali siapa yang berdoa dengan doanya orang yang tenggelam. Ya, inilah dia. Ya Allah yang Maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami di atas agama-Mu. Ya, maka dari itu kita perlu belajar. Sekali lagi adik-adikku sekalian, untuk kita menghindarkan keburukan. Nah, sekarang ini pelajaran kita bukan tentang perintah sholat. Pelajaran kita bukan tentang kapan itu puasa yang wajib, kapan puasa sunnah. Apa batas waktunya, bukan. Tapi sekarang ini kita mengenal keburukan-keburukan supaya kita bisa menghindar dari keburukan. Nah, ini perkataan penyair ini. Tulis. Ta'allamtu syarra. Tulis ta'allamtu syarra. Ya. La lisyarri. Saya mempelajari keburukan bukan untuk melakukan keburukan. Walakin litauqi'ihi. Walakin litauqi, li di sini ya, tauqi'ihi. Waqa'ah. At-taqwa dari kata ini. Ya. Litauqi'ihi, agar bisa menghindarinya.
Ya. Ta'allamtu syarra la lisyarri. Saya mempelajari keburukan bukan untuk terjatuh dalam keburukan, tapi untuk bisa menghindar dari keburukan. Keburukan apa yang terjadi? Ini tadi. Ya. Keburukan-keburukan yang terjadi. Ya, solusinya. Solusi. Ya, ditulis. Solusi dari keburukan. Nah, di sampingnya mau yang tadi yang kita tulis ini. Ini nih. Tersebarnya kesyirikan. Di sampingnya mau ada di pray. Caranya kasih begini sama dengan tauhid. Supaya bisa terhindar dari keburukan kesyirikan walaupun tersebar kesyirikan. Tapi kalau kita tahu tauhid, ya, itu sudah selesai. Terjadinya misalnya perkara-perkara baru dalam agama. Kalau kita mengetahui sunnah Nabi, ya, selesai. Ini solusinya. Jadi solusi agar tidak terjatuh dalam kesyirikan, pahami tauhid. Ya, solusi agar tidak terjatuh dalam kesyirikan, pahami apa? Tauhid. Solusi agar tidak terjatuh dalam perkara bid'ah, perkara khurafat, perkara tahayul, kenali sunnah Nabi. Ya, solusi dari kerusakan akhlak, ini belajar. Ya, belajar. Ya, ketahui akhlak Nabi. Ya, belajari sirah. Akhlak Nabi atau sirah. Ya, solusi dari masalah munculnya, ya, jauhnya manusia dari ilmu, kita belajar. Ya, ta'allum. Al-ilmu bit ta'allum wal hilmu bit tahallum. Solusi kenapa orang-orang bodoh muncul di tengah-tengah kita, orang-orang sota ada di tengah-tengah kita, karena orang-orang pintar, orang-orang alim tidak mau tampil. Ya, maunya diam-diam. Nah, lihat orang palapok kembang api, nah lihat. Padahal kalau dia liaki, itu dari bentuk keredoannya. Ya, maka dari itu kata Nabi, man ra'a minkum mungkaron falyughayyir biyadihi. Ya, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, agar hendaknya ia mengubahnya dengan tangannya. Kalau anak tak, jangan kau kasih uang. Kalau anak tak mau palapok petasan, ambil petasannya. Ya, kalau adik tak, seperti Ayumi. Ya, ada adik petasan, adik nak mau ambil, tarik-tarik. Ambil memang bisa bentar. Jangan kau main petasan nak. Dek atau adik, ya? Saya Pak. Jangan main petasan. Saya Pak, tarikkan kau. Tidak boleh, ya? Apalagi kita tersenyum dalam menarik. Dosanya dua nih. Dosa dari tangan, dosa dari senyuman, dosa dari keridoan. Lapoki berarti hilang uang. Tarik-tarik sekarang itu 1.500, isinya 12 atau 10. Ya, tergantung dari mereknya. Itu tarik-tarik, kalau ditarik dua benang, lapoki tengana. Ya, naudzubillah. Ya, pas kinu tarik, nu mati, kau tosen ditarik. Ya. Ini kenapa muncul orang-orang yang bodoh dan orang-orang sota? Karena tidak adanya muncul orang-orang alim. Kemudian kenapa nampak kebatilan menjadi kebenaran, kebenaran menjadi kebatilan, itu tadi. Karena kurangnya pengamalan kita terhadap yang hak. Dakwah kita kepada yang hak dan selainnya. Ya. Ini. Ya, yang terakhir, ini jenis-jenis kesyirikan. Jadi, apa makna syirik? Ya. Kita masih ada waktu 15 menit, insyaallah cukup. Ya. Kita percepat, agak fokus sedikit. Ya. Ayo. Makna syirik ini, insiraful ibadah anillah. Ya. Memalingkan ibadah selain kepada Allah. Ya. Jadi seseorang beribadah bukan kepada Allah, itu namanya syirik. Dan ini banyak jenisnya. Misalnya,
Dia bersumpah. Itu ibadah. Dia sumpahnya kepada demi pohon bambu. Saya tidak mau kasih ke uang. Orang bersumpah kalau mau bersumpah hanya kepada Allah. Misalnya, pergi di kuburannya Dato. Ya, Salmia, Dato. Ya, kalau lulus KI Dalbir Dato, kupotong kaki kambing di sini Dato. Boleh? Tidak boleh. Ya, dia harus menyembelih hanya untuk Allah. Ya. Kemudian lagi, di antara kesyirikan dia beribadah. Ya, entah kepada bulan, kepada pohon, kepada para malaikat, bahkan kepada orang-orang soleh. Maka dari itu kita lihat kapan awal terjadi kesyirikan. Ya, ditulis. Ya, awal terjadi kesyirikan di zaman Nabi Nuh. Awal terjadi kesyirikan di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Dalam kurung, ya, karena sifat berlebihan terhadap orang-orang yang soleh. Karena sifat berlebihan terhadap orang-orang yang soleh. Ya, maka dari itu Allah kabarkan di dalam surat Nuh, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yagusa wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu katsira. Ya, sungguh dia telah disesatkan dengan kesesatan yang sangat banyak. Ya, disebabkan ini. Ya, ini saya tuliskan ya. Mulai dari Nabi Adam, ya, sampai ke bawah Nabi Nuh, dijelaskan dalam riwayat ada 10 generasi. Ya, mohon maaf ya, tulisan bahasa Indonesia aku jelek, jarang nggak menulis. Ya, karena saya tidak SMA. SMP juga lari-lari. Saya itu berdagang dari SMP, bahkan SD. Ya. Maka dari itu kerusakan kembang api saya tahu sekali. 9 tahun saya di kembang api. Ya, saya tinggalkan. Bayangkan. Ya, berdagang masuk di mall-mall sayur. Ya, saya tinggalkan. Ya, ini. Perhatikan. Dari Nabi Adam zamannya ke Nabi Nuh, sepakat ahli sejarah ada 10 generasi. Dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas, kulluhum alat tauhid, dan seluruhnya di atas tauhid. Ada dosa? Ada. Seperti tentang saling dibunuhnya Qabil dan Habil. Ada dosa. Ya. Ada dosa ghibah, ada dosa ghibah. Tapi dosa kesyirikan tidak ada terjadi. Ya, semuanya di atas tauhid. Nanti di zaman Nabi Nuh, inilah yang terjadi. Dia menjadikan Waddan, Suwa'an, Yagusan, Ya'uqa, Nasra. Ini nama-nama dari generasi Nabi Nuh. Nanti generasi Nabi Nuh kan ada Yafis, ada dan selainnya. Ya, yang pergi ke Romawi ada. Itu kan kapalnya ketika ditenggelamkan, airnya turun semua binatang-binatang yang ada sekarang ini dan manusia. Kemudian ada yang ke Romawi, ada yang ke Arab, ada yang ke Afrika. Itu manusia-manusia generasinya yang terjadi sekarang. Generasinya ini anak-anaknya Nabi Nuh ini melahirkan ini. Waddan, Suwa'an, Yagusa, wa Ya'uqa, Nasra. Disinilah ini di surah Nuh ayat 24. Ya. Surah Nuh ayat 24. Inilah generasi ini, semuanya ini orang soleh. Karena dia orang soleh, orang terkenal di kampungnya, sehingga kaum tersebut menganggap buat patung deh, supaya bisa dikenang. Ya, akhirnya dia buat patung, menjadi kayak kita sekarang di pantai, patung-patungnya Soeharto, Soekarno, Hasanuddin, ya, Syekh Yusuf. Generasi pertama bagus. Dia cuma jadikan sebagai wasilah mengingat perjuangan orang-orang soleh.
Akhirnya nanti datang lagi setan. Setelah meninggal ini generasi pertama, mengatakan, itu bapakmu, itu patung biasa minyak-minyaki. Biasa kalau akhir tahun nak sembeli kambing. Biasanya kalau begini begitu. Akhirnya terjadi. Sekarang coba lihat di Yusuf itu. Ya, bahkan ada penjual kambing di sampingnya. Kenapa? Saking banyaknya orang bawa kambing. Ya, jadi pasar nih. Banyak nih orang setiap tahun. Kalau kalian mau lihat mau Ramadan, itu sampainya di jalan perbatasan Goa, Malengkeri itu terparkir mobil. Orang mau namanya Kokbang. Orang mau bersiara ke Yusuf. Untuk apa? Kalau anaknya mau menikah ke situ, mau masuk rumah ke situ, ya, mau beli tanah ke situ, pergi menyembelih sebagai rasa syukur dan selainnya. Ya, kalau biasa di jembatan kembar, ya, dekat rumahnya Nopal di Taing, orang bawa pisang. Itu pisang nak kasih lilin merah 7 batang. Ya, kenapa saya tahu? Saya pernah juga alami begitu. Ya, semua ilmu dia, ilmu kebal, ilmu apa, ilmu cewek diambil semua. Padahal tidak ada cewek tak. Ya, saya cewekku istriku aja. Di sini, ya, dibolehkan berdosa atas istri. Ini perhatikan. Jadi pertama dulu makna syirik. Apa makna syirik? Memberikan ibadah kepada selain Allah. Kalau tauhid, lawan kata dari syirik tauhid, yaitu beribadah hanya kepada ibadah. Ifradullah fil ibadah. Yang kemudian syirik terbagi 2. Ada kecil, ada besar. Kalau besar itu tadi menyembah kepada selain Allah. Ya, itu mengeluarkan dari agama, kemudian diharamkan surga. Kalau yang kecil, dia dosa yang besar, sebesar-besar dosa adalah syirik kecil. Dosa berzina, dosa membunuh, itu kecil kalau dibandingkan dosa syirik kecil. Di antara syirik kecil yang Nabi paling takut, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhwafu man akhafu alaikum asyirkul asghar. Ya, ditanyakan kepada Nabi, apa itu syirik asghar? Kata Nabi, ar-riya. Mau dilihat. Ya. Nah, ini kita berdandang supaya gambar rakik karena sebentar ada akhwatnya ikut belajar. Nauzubillah. Ya, itu. Jadi syirik, saya percepat. Syirik maknanya memberikan ibadah selain kepada Allah. Lawan kata dari syirik apa? Tauhid. Ya. Yang kedua, jenis syirik ada 2, kecil dan besar. Kalau besar mengeluarkan seseorang dari agama, dari Islam, diharamkan surga. Ya. Kemudian, ya, tuhbitu a'malahum. Ya, dihapuskan seluruh amal-amalnya. Tuhbitul amal. Ada dalil-dalilnya ada di tulisan saya, cuma waktu yang membatasi kita. Kemudian, ya, jenis-jenis kesyirikan, perhatikan, ditulis di zaman Nabi Nuh karena sifat gulu, sifat berlian terhadap orang-orang soleh. Tadi kisahnya saya sudah kisahkan walaupun singkat. Ditulis lagi sama Nabi Musa. Dibawa Musa dengan ijil. Ya. Apa dalilnya? Siapa yang bisa datangkan? Nabi Musa bahwa dia mengambil ijil, waktunya disuruh Nabi Harun, Nabi Musa pergi ambil Taurat. Ya. Suhuf 40 hari. Nah, baru ditarik janggonya Harun. Sampai-sampai mau dianu. Nabi bilang, kenapa mau ambil? Nah, sudah misalnya lagi mau dibunuh. Ijala min ba'di. Nah, ini. Apa itu ijil? Ijil itu, ini nih, ijil. Sapi dari emas. Sapi emas lah. Ya. Jadi ada seperti kalau orang Cina ada biasa kalau di penjualan orang Cina begini-begini tuh. Tapi dia kucing. Kalau ini ijil. Ya. Apa tadi? Ijil sapi. Ya. Ya, sapi emas. Bersuara? Iya, bersuara. Kenapa bisa bersuara, Ustaz? Nah, benda mati? Iya.
di belakangnya kayak tonji itu terompet yang biasa ada terompet kecil kalau kena ki angin bunyi. Nah, begitu juga dia. Dijelaskan oleh Ibnu Katsir. Ya. Kemudian pada zaman Ismail. Ini Arab. Jadi ini perhatikan ya, di bagian Mesir. Musa itu di bagian Mesir, bagian sana. Jadi kita timur, selatan, barat kita jelaskan di sini. Nabi Nuh di bagian Afrika, anak-anaknya Afrika, Romawi dan selainnya. Di situ itu generasinya itu. Kalau mau detailnya baca ya, bisa masuk di Safari Dakwah kalau mau ringkasnya. Kalau mau lebih detail baca kitabnya Ibnu Katsir namanya Bidayah wan Nihayah. Ini awal penciptaan sampai akhir. Ya, semua tentang langit diceritakan di situ. Awal apa diciptakan Allah, arsy-Nya Allah bagaimana diciptakan, dari apa, bagaimana, siapa-siapa yang ciptakan, siapa yang memikul dan selainnya. Ini karya ini luar biasa. Ya, 1 meter lebih bukunya. Ya, 40 jilid. Ya, kurang lebih sini. Satu begini. Ini jilidnya ini kecil, 2 kalinya ini 1 jilid. Kali 40 nih. Ini karyanya. Alhamdulillah saya sudah kisahkan sampai istri-istri Nabi. Ya, ringkasannya ada di YouTube. Kemudian pada Ismail ini juga patung-patung, yaitu Umar bin Luhai. Ini juga orang soleh, orang yang suka membantu orang yang berhaji. Kalau ada orang berhaji, nak kasihkan rumah, nak kasihkan makanan, nak kasihkan minuman. Orang yang paling dermawan. Akhirnya dibuat patungnya, generasi ke generasi dinukil oleh Ibnu Katsir, ada 360 patung di Mekah sekitar Ka'bah. Yang pertama yang paling agung ini patungnya Umar bin Luhai. Umar bin Luhai ini orang pertama yang diagungkan di kota Mekah. Ya, yang keempat. Jadi saya ulang, jenis-jenis kesyirikan yang terjadi di zaman Nabi Nuh karena sifat berlebihan kepada orang soleh. Nama-nama orang soleh bisa ditemukan di surat Nuh 24. Kemudian di zaman Nabi Musa, yaitu dengan adanya sapi emas, ya. Kemudian di zamannya dari generasi Nabi Ismail, ya, yaitu di Arab dengan cara berlebihan juga dengan orang soleh. Namanya siapa? Umar bin Luhai. Sampai 1 patung, 2 patung, 3 patung, sampai mencukupi 360 patung di sekitar Ka'bah. Ya. Yang keempat yaitu pada orang-orang Nasrani Nabi Isa. Nah, ini titik pembahasan kita. Ya, namun saya ringkas, tinggal 3 menit. Ayo dipercepat. Ya, dengan salib. Masa Isa ada 3. 1 salib, kemudian Trinitas. Ya, kasih begini ki. Ada pagar-pagarnya. Salib, Trinitas, sama ya buat patung sebagai malaikat. Makanya itu di Pantai Losari, di rumah sakit apa namanya? Yang ada 3. Ada yang gendong bawa anak. Nah, Stella Maris. Nah, itu kan orang Nasrani punya. Ya, ada di situ yang menggendong anak dan ada merpati. Merpati itulah malaikat Jibril. Yang digendong adalah Isa, yang menggendong adalah Maryam. Ya. Nah, yang di sampingnya ada patung Bapak, itu dianggap Tuhan. Ya. Nah, itu suaminya Maryam. Padahal Maryam tidak memiliki suami. Ya. Makanya dia bengong-bengong. Nah, jenis yang lain dibawa secara global ya dengan batu-batu, planet-planet. Nah, ini kalau planet-planet di masanya Ashabul Kahfi. Ya, setelah Isa, jaraknya Isa dengan Nabi itu ratusan tahun. Ya, baru muncul Nabi. Di masanya Ashabul Kahfi dengan Kawakib. Makanya Ashabul Kahfi itu disuruh menyembah Saturnus, Venus, Olius, pokoknya banyak. Ya. Nah, jadi yang lain, ayo di masa Ashabul Kahfi ditulis dengan Kawakib. Kawakib itu dengan matahari, planet-planet. Tulis saja planet-planet. Planet. Ya. Jadi kita di sini bisa temukan bahwa jenis-jenis kesyirikan pertama dengan orang soleh. Yang kedua dengan bebatuan, patung-patung.
Yang ketiga dengan salib atau trinitas, ini bukan lagi patung, kepercayaan saja. Ya, tidak nampak. Ya. Dan semuanya ini dari jenis kesyirikan. Dia sembahkan ibadah kepada selain Allah. Ini kuncinya. Kalau kalian pahami ini, sudah. Mau dengan pohon, dengan batu, dengan apa, pokoknya dia sembahkan ibadah yang seharusnya hak Allah dipersembahkan kepada selain Allah, itulah kesyirikan. Ya. Nah, nanti detailnya ada ilmunya. Yang mana ini jatuh syirik kecil, mana syirik besar. Kalau syirik besar, ya, boleh dipenggal oleh pemerintah, tapi bukan kita. Maka dari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa Nabi, ya, ada 3 yang tidak boleh diganggu. Siapa ya? Dima'ahum wa amwaluhum. Ayo, hadisnya. Asamu minni dima'ahum wa amwaluhum illa bihaqqil Islam. Ya, ada 3. Yaitu nafsu bin nafsi. Kemudian seorang yang sudah menikah kemudian berzina. Ya. Wattariku lidini wal mufariku lil jamaati. Lil jamaah apa dimaksudkan? Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, lil jamaatil muslimin. Orang yang meninggalkan agamanya, orang murtad, boleh dipenggal. Tidak boleh halal darahnya. Tapi yang melakukan presiden, bukan setiap orang. Ya, ini yang bisa kita berikan. Sekali lagi, poin-poin saya ingatkan. Poin pertama, bahwasanya kebahagiaan ya yang sesungguhnya ketika kita dijauhkan dari fitnah dan kita disabarkan di atasnya. Yang kedua, yang membedakan kita dengan orang lain ada 4. Yang ketiga, ada kerusakan-kerusakan yang terjadi. Yang keberapa? Yang keempat, kita pelajari apa? Makna kesyirikan. Ya. Kemudian yang kelima, jenis kesyirikan. Yang keenam, ya, kisah kesyirikan awal terjadi. Ya. Yang ketujuh, apa? Jadi saman-saman kesyirikan dan bentuk-bentuk kesyirikan. Jelas sampai di sini? Ya. Ini nanti tentang lil ghuraba. Ini poin yang kedua tentang ghuraba. Alhamdulillah, ini yang bisa kita berikan. Jikalau ada kebaikan dari dalamnya, itu datangnya dari Allah Azza wa Jal. Jikalau ada keburukan, itu datangnya dari kami pribadi. Dan sekali lagi, ya, hendaknya kita meningkatkan kesyukuran kita karena kita dijauhkan dari fitnah-fitnah yang telah terjadi dan semua kerusakan ini kita rasakan, apalagi di akhir tahun. Ya, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak mau kasih ke uang. Orang bersumpah, kalau mau bersumpah hanya kepada Allah. Misalnya, pergi di kuburannya Dato, ya, Salmia, Dato, ya, kalau lulus KI di Albir Dato, kupotong kaki kambing di sini Dato. Boleh? Tidak boleh. Ya, dia harus menyembelih hanya untuk Allah. Ya. Kemudian lagi, di antara kesyirikan dia beribadah, ya, kepada entah kepada bulan, kepada pohon, kepada para malaikat, bahkan kepada orang-orang soleh. Maka dari itu kita lihat kapan awal terjadi kesyirikan. Ya, ditulis, ya, awal terjadi kesyirikan di zaman Nabi Nuh. Awal terjadi kesyirikan di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Dalam kurung, ya, karena sifat berlebihan terhadap orang-orang yang soleh. Karena sifat berlebihan terhadap orang-orang yang soleh. Ya, maka dari itu Allah kabarkan di dalam surat Nuh, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yagusa wa ya'uqa wa nasra
Wa qad adallu katsira. Ya, sungguh dia telah disesatkan dengan kesesatan yang sangat banyak. Ya. Disebabkan ini.